Pada malam ini kita akan mengupas salah satu tema yang seringkali disalahpahami dan kerap kali dibenturkan. Dan tidak sedikit orang yang merasa tidak lagi perlu terikat oleh agama karena dia sudah memasuki spiritualitas, menjalani kehidupan yang asketik, kemudian menapaki perjalanan mistik atau perjalanan irfani atau sufi atau perjalanan spiritual secara umum. Nah, di sini kita akan memperjelas apa relasi antara agama dan spiritualitas. Kemudian kita berbicara tentang apa itu agama dengan berbagai macam dimensinya, seperti agama objektif dan agama subjektif, kemudian agama mutlak dan agama nisbi, agama pada sisi Tuhan dan Nabi, dan agama pada sisi umat, kemudian agama yang dialami dan agama yang dipahami, kemudian agama sebagai ajaran dan agama sebagai perilaku, kemudian agama sebagai cara untuk menghamba, untuk mencapai puncak kesempurnaan, dan spiritualitas sebagai tujuan untuk mencapai itu. Jadi antara cara dan tujuan, kira-kira itu yang akan kita kupas, karena kecenderungan orang sekarang lebih banyak karena jenuh dengan konflik-konflik agama, jenuh juga dengan berbagai macam konsep-konsep yang ditawarkan tentang agama, kemudian jenuh juga dengan perselisihan-perselisihan yang ada dalam agama, sehingga orang karena tidak sempat mempelajari atau tidak punya waktu untuk mempelajari, akhirnya menerjunkan dirinya ke dalam ordo-ordo mistik, mengikuti kajian-kajian mistik, perenungan, atau padepokan-padepokan, atau pengalaman-pengalaman spiritual dengan seorang yang dianggap sebagai pemandu, mursyid, atau apapun, yang dengan itu mereka sudah merasa terikat dengan Tuhan, sudah memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak lagi terikat oleh doktrin agama. Dan itu sangat nampak terutama di era modern ini. Ya, baik, Ustaz. Saya potong sebentar, Ustaz. Berarti tadi kalau pemaparan Ustaz, berarti seakan-akan yang saya tangkap relasi antara agama dan spiritual itu lebih umum spiritualitas dibandingkan agama. Dan itu nampaknya sekarang makin kuat. Namun sebenarnya bagaimana sebenarnya pertama kali seharusnya kita melihat agama dan spiritualitas itu harusnya semacam apa relasinya, dan terus nanti kalau kita kontekskan dengan masa sekarang itu kenapa muncul pemahaman bahwa seakan-akan orang sudah muak dengan agama lalu ingin lebih fokus ke hal tentang spiritualitas gitu. Ya, kemarin atau beberapa hari lalu kita bicara tentang antara humanitas dan spiritualitas yang juga kadang dikotomikan. Jadi orang-orang yang humanis itu merasa pengalaman-pengalaman spiritualitas itu pengalaman utopis, pengalaman yang hanya mementingkan hubungan dengan Tuhan, tapi melupakan tanggung jawab sosial, sehingga ya mereka menganggap spiritualitas itu bagian dari pelarian, dari tanggung jawab, menghindari resiko dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita dalam kajian itu kita alhamdulillah berhasil mengharmoniskan antara spiritualitas dan humanitas, bahwa humanitas yang sempurna adalah humanitas yang tulus, dan itu mengindikasikan adanya keterikatan kepada sesuatu yang bersifat spiritual. Karena kemanusiaan itu sendiri adalah dorongan fitrah, dan fitrah itu menunjukkan keterikatan kepada sesuatu yang bersifat spiritual, kepada Tuhan atau kepada apapun yang dianggap sebagai sumber motivasi dia melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Dan spiritualitas tanpa peduli terhadap makhluk, terhadap alam, terhadap sesama manusia, itu juga bukan spiritualitas yang benar. Itu justru adalah penyimpangan. Karena itu kita memahami spiritualitas itu adalah kemanusiaan yang transenden.
Sedangkan spiritualitas adalah ketuhanan yang imanen. Itu kesimpulan terakhir kita. Nah, di sini juga kita berusaha untuk mencari relasi antara spiritualitas itu sendiri dan agama. Apakah agama itu hanya menyangkut persoalan-persoalan praktis, sholat, puasa, ibadah yang biasa juga dipahami dengan fikih atau syariat. Sedangkan spiritualitas itu yang sering kali juga dipahami sebagai thariqah atau hakikat. Nah, itu berkembang di tengah masyarakat sehingga akhirnya banyak orang yang mengklaim dirinya atau dikenal atau dianggap, diduga bahwa dia punya pengalaman spiritual, sudah mencapai tingkat hakikat, thariqat, hakikat, yang dengan itu mereka sudah tidak lagi perlu melaksanakan, tidak perlu merasa terikat oleh syariat yang di situ dipahami sebagai agama itu sendiri. Mengapa? Karena mereka sudah mencapai tujuannya. Sedangkan agama atau syariat itu adalah cara atau alat untuk mengantarkan mereka kepada syariat. Nah, disinilah falasi yang perlu kita, karena tidak sedikit orang yang menyalahgunakan. Tidak sedikit pula orang yang sebetulnya tidak pernah punya pengalaman spiritual, tapi mengaku punya pengalaman spiritual, akhirnya diikuti oleh banyak orang, yang orang-orang itu akhirnya serempak secara kolektif meninggalkan agama, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama dengan alasan bahwa mereka sudah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang melampaui hukum-hukum syariat dan hukum-hukum agama. Itu yang perlu kita jelaskan, bahwa agama itu harus dipahami pertama-tama, dan itu yang sering saya sampaikan, agama itu punya dua dimensi, yaitu dimensi eksternal dan dimensi internal, atau dimensi objektif dan dimensi subjektif. Agama sebagai dimensi objektif itu tidak berhubungan dengan kita, karena dia adalah ilmu Allah. Dia adalah ajaran Tuhan. Dia diturunkan. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat suci Al-Quran, itu ada kalimat inzal, misalnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kata inzal itu bermakna adanya transformasi atau adanya penurunan dari sesuatu yang bersifat transenden kepada sesuatu yang imanen, yaitu nabi, orang-orang yang memang diciptakan untuk menjadi host, untuk menjadi penerima wahyu Tuhan yang suci, yang mutlak. Itulah disitulah terjaga kemutlakan dan objektivitas agama. Sementara kita sebagai pasien, sebagai pihak yang akan diatur oleh agama itu, tidak mungkin kita juga berposisi sama dengan pihak yang akan memandu kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, dengan kemungkinan-kemungkinan terjebak atau tergoda oleh hal-hal yang negatif, oleh pesona ruang, benda, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita harus sadar sejak semula bahwa pengalaman-pengalaman kita terhadap agama itu berbeda dengan pengalaman-pengalaman agama yang dialami melalui inzal kepada para nabi, manusia-manusia suci yang memang sudah diberi kapasitas untuk menerima kemutlakan itu sesuai dengan tugasnya sebagai representasi dari Tuhan dalam menurunkan ajaran-ajarannya. Nah, dari satu sisi, Al-Quran juga, dalam ayat suci Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang memuat kata tanzil. Nunazzilu ayat, jadi ayat-ayat yang diturunkan dalam bentuk terma-terma, dalam bentuk teks, dalam bentuk ayat, dalam bentuk ajaran-ajaran yang kita baca dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa memahami ada wahyu yang turun, dan itu tidak diajarkan secara husuli, tidak dalam bentuk pengajaran korespondensi, namun dihadirkan, dia mengejawantah dalam jiwa Nabi itu sekaligus dalam bentuk sebuah kesadaran yang langsung, yang inherent pada diri Nabi. Nah, wahyu yang merupakan sebuah peristiwa huduri, peristiwa yang transenden pada diri Nabi atau orang-orang yang suci yang diyakini oleh sebagian muslimin, itu akan selamanya berbeda dengan wahyu sebagai sesuatu yang dipahami melalui artikulasi, melalui penyebutan-penyebutan ayat dengan terma-terma, dengan kaidah-kaidah penyebutan dalam bahasa. Inilah yang harus dipahami, bahwa kita tidak akan pernah mencapai tingkat pengetahuan yang sama dengan para nabi terhadap ajaran agama itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara agama, kita harus sadar bahwa pengetahuan kita tentang agama adalah pengetahuan husuli.
adalah pengetahuan terhadap teks-teks yang semuanya itu harus tunduk pada kaidah-kaidah penjelasan, penguraian, deskripsi, argumentasi yang memang harus kita pahami di situ. Nah, itu pertama kali. Artinya ada agama wahyu yang murni transenden, yang bersifat ketuhanan. Ada wahyu yang bersifat kemanusiaan, di mana persepsi manusia melihatnya. Karena persepsi manusia itu tidak sama, sebetulnya wahyu itu, agama itu, andaikan manusia itu sadar bahwa ada agama yang sudah terinstall pada diri manusia. Setiap manusia itu punya agama. Dan agama itu sama sebetulnya. Dalam bentuk apa? Fitrah. Dalam bentuk akal sehat. Dalam bentuk norma-norma dan nilai-nilai yang kita semua sepakat tentang mulianya kebaikan. Tentang mulianya kebenaran. Tentang sempurnanya kebaikan. Itu semua kita tahu. Dan Al-Quran atau agama itu datang untuk menjelaskan cara bagaimana mencapai kebenaran, bagaimana mencapai kebaikan, bagaimana seseorang memaksimalkan dengan potensi fitrah yang dimilikinya untuk mencapai kebaikan. Tapi bahwa baik dan buruk itu sudah dikenali oleh setiap manusia, dan kecenderungan manusia untuk menyempurna itu ada semuanya. Nah, Al-Quran untuk mengingatkan orang, Nabi datang, agama datang untuk mengingatkan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, untuk kembali kepada sistem nilai yang sudah terinstall pada dirinya. Sampai-sampai bila seandainya tidak ada agama pun, manusia itu akan menemukan kebenaran. Hanya yang berbeda ketika dia harus menentukan caranya. Jadi karena caranya yang berbeda, mengapa cara berbeda? Karena setiap orang memiliki kapasitas pemahaman yang berbeda-beda. Nah, disitulah fungsinya Nabi. Disitulah fungsi agama. Jadi agama tidak menggantikan peran akal, tidak menggantikan peran fitrah. Agama datang justru untuk mengkonfirmasi. Setelah kita tahu mengapa kita mencapai kebaikan, perlunya mencapai kebaikan itu kan sesuatu yang tiap orang mengalaminya. Tapi bagaimana supaya orang tidak berselisih? Sebab kalau orang berselisih tentang caranya, yang terjadi adalah chaos. Agama datang untuk mengingatkan, ayo kita kembali kepada akal sehat. Maka itu kalau ada orang memposisikan agama itu justru menggantikan peran akal sehat, itu justru bertentangan. Nah, sekarang ketika kita sudah pahami tujuan manusia, tujuan agama diturunkan apa? Ya, agar manusia mencapai kesempurnaan. Mencapai kesempurnaan. Apa yang dimaksud dengan mencapai kesempurnaan? Ya, kesempurnaan dirinya ketika dia melepaskan diri dari jerat-jerat pesona-pesona dunia. Dan itulah yang disebut dengan spiritualitas. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas? Roh. Spirit dipahami sebagai roh, sebagai substansi dasar manusia. Kita ini kan punya beberapa lapis dimensi, beberapa lapis substansi. Ada lapis raga, ada lapis jiwa, ada lapis intelek. Ya, kalau kita sebutkan ada 3 lapis. Nah, lapis raga ini bendawi. Dia adalah sebuah perangkat yang dengan itu manusia melakukan kebaikan. Tapi ia tidak menentukan baik dan buruk. Yang menentukan baik dan buruknya ketika dia digerakkan oleh jiwanya. Nah, dengan jiwanya kemudian dia untuk mencapai tingkat kesempurnaan teratasnya apa? Intelek. Dia menjadi jiwa yang murni yang tidak lagi berhubungan dengan raga. Itu tujuan dari kesempurnaan. Nah, sayangnya ketika agama semata-mata dipahami sebagai teks dalam bentuknya yang harfiah, juga orang mengklaim dirinya sudah mencapai. Jadi orang-orang tekstual sudah puas dengan agama dalam bentuk teks. Orang-orang spiritual yang tidak mau terikat dengan akal sehat, seakan-akan spiritual, mistisisme, tasawuf, irfan dan lain sebagainya itu seakan-akan sesuatu yang berbeda dengan akal. Nah, disitulah mereka bebas bereksperimen, kemudian menceritakan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Jangan lupa, kalau kita mengikuti kajian-kajian sufi, kajian-kajian irfan, mendengarkan puisi-puisi atau pandangan-pandangan para urafa yang kita kenal urafa, pertama, yang diceritakan oleh mereka itu bukanlah pengalaman, tapi sebuah reportase. Nah, orang yang mempelajari itu tidak bisa otomatis dia juga mengalami pengalaman yang sama dengan sufi yang diikutinya. Kalau dia mengikuti, misalnya ada kajian irfan Ibn Arabi atau Maulawi atau siapapun lah, jangan lupa ketika dia mempelajarinya itu yang dia pelajari adalah teori. Karena teori dia harus terikat dengan terma-terma. Tidak bisa dia otomatis karena orang lain punya pengalaman, kemudian orang yang punya pengalaman itu menceritakan, kemudian yang mendengar ceritanya otomatis juga mengalami pengalaman yang sama. Tunggu dulu. Bagaimana seseorang mencapai itu? Kita harus sadar
bahwa pengalaman spiritual itu adalah tahapan di mana agama sejak awal tujuannya supaya orang memiliki jiwa spiritual yang lebih dominan daripada jiwa raganya. Makanya arsalahu rasulullah bil huda liyuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, untuk dibersihkan. Dan itu tidak perlu masuk kelompok tertentu, tarikat tertentu, aliran tertentu, enggak. Karena tujuan agama semuanya bagaimana manusia melepaskan kepompong raganya agar dia terbang, mencapai puncak tertinggi kesempurnaan. Itu tujuannya. Jadi bukan kemudian spiritualitas dibedakan dengan humanitas. Kemudian setelah itu orang spiritualitas menganggap bahwa agama ini hanya untuk orang-orang tertentu, sementara mereka berada di ruang di mana tidak terikat oleh norma-norma agama. Seringkali orang terjebak di situ, justru itu adalah penipu-penipu sebagian orang-orang yang memang tidak layak untuk mengaku punya pengalaman-pengalaman spiritual. Mengapa? Loh, anehnya, orang-orang yang dianggap punya pengalaman spiritual justru adalah orang-orang yang terlihat tidak punya pengalaman rasional, belum pernah mengalami pengembaraan intelektual, tidak pernah terlihat dalam perilaku yang normal sebagaimana orang. Justru orang yang tidak normal, justru orang yang kelihatan tidak pinter, justru dianggap orang pinter. Nah, bagaimana sebutan orang pinter ini bergeser dari seseorang yang mestinya punya kemampuan intelektual cukup, sudah mengembara dengan akalnya untuk memahami keberadaan Allah, untuk memahami hukum-hukum norma-norma baik dan buruk, baru kemudian dia mengejawantahkan kesadaran rasionalnya dalam bentuk perilaku. Kalau sama sekali tidak, tiba-tiba orang mengklaim dirinya karena dia tidak sholat, alasannya karena dia sholat di Masjidil Haram. Nah, ini kan merugikan imigrasi. Ini kan membodohkan orang. Itu maksud saya. Baik, Mbak